sebenarnya kan perkembangan terus meningkat nih. Perkembangan permintaan kalian terus meningkat. Nah, kita coba untuk kita nggak bisa cuma satu skill. Ya. Di tim nggak bisa cuma satu skill. Minimal 2. Bisa natif, bisa hybrid. Satu natif, satu hybrid seenggaknya. Kayak gitu. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya kita meeting bulanan, ya. Progress project dan yang lain, kita coba untuk diskusi itu perkembangan terbaru itu apa. Oke, kalau ngomongin jam terbang memang sebelum menjadi senior dev ya, itu pasti kan mulai dari nol, dari awal, dari junior. Nah itu pasti. Nah kita itu mesti bisa kayak pertama kemauan, yang kedua, nah makanya gimana caranya kita bisa nih kita analisa, kita breakdown, kita ada problem, lalu kita coba breakdown lagi. Nah, kita tentukan pertanyaan karena jawaban yang tepat akan datang dari pertanyaan yang tepat sih. Kemajuan teknologi dan hype-nya transformasi digital saat ini membuat kesempatan baru yang didapatkan oleh para pekerja IT untuk mengupgrade skill-nya. Di balik aplikasi mobile yang Anda gunakan saat ini, terdapat proses yang panjang yang dilakukan oleh para mobile developer. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang mobile developer, apa sih sebenarnya job desk mereka, skill yang dibutuhkan, dan gimana prospek kedepannya saat ini dan nanti. Kembali lagi dengan saya Putra di TechConfo. Oke, kali ini kita kedatangan tamu, bukan tamu eksternal sih, masih tamu internal kita di Indocyber, yaitu orang yang sangat paham di dunia mobile developer dan pengembangannya sendiri. Dan kali ini kita bicara dan ngobrol bareng Mas Rodi ya. Halo, Glips. Bagi yang belum kenal sama Mas Rodi, boleh diperkenalkan diri dulu? Oke. Nama saya Rodi, sebagai mobile dev dan salah satu tim subject matter expert di Indocyber Global Technology. Oke. Mas Rodi ini di Indocyber sebagai mobile developer ya? Iya, benar. Boleh dijelasin nggak itu mobile developer itu kerjanya seperti apa aja gitu? Oke, mobile developer ya. Kalau bicara mobile developer, pekerjaannya itu apa jelas, pasti mengenai membuat aplikasi mobile gitu. Tapi di antara membuat aplikasi mobile pasti di dalamnya kan banyak nih aspek, ya kan, banyak banget. Contohnya kayak kita harus bisa bikin aplikasi, kita harus bisa pemrograman bahasa mobile gitu. Dan mobile sendiri dibagi biasanya kalau secara codingan atau secara teknikal itu dibagi. Ada yang hybrid, ada yang native. Itu. Iya, lebih dalam lagi itu ada hybrid, ada native dan ada banyak lagi sebenarnya. Cuma yang umumnya adalah hybrid dan native ini. Hybrid gitu. dan native. Iya, ada yang hybrid, ada yang native gitu. Nah, saya juga bingung nih karena saya sendiri bukan berasal dari orang IT juga gitu. Boleh dijelasin nggak Mas hybrid itu apa dan native itu apa? Oke. Di dunia mobile developer ini memang ada kita membuat aplikasi yang dia bisa native dan dia hanya bisa native dan dia bisa hybrid. Contohnya native ini salah satu codingannya adalah bentuknya Kotlin. Kotlin bahasa pemrogramannya Kotlin. Ini khusus native Android. Lalu ada native iOS, ini Swift biasanya umumnya. Nah, ini dia secara code dia hanya bisa diimplementasi atau digunakan di Android. Misal contoh Kotlin ini hanya bisa di Android. Gitu. Nah, lalu ada Swift ini untuk di iOS-nya. Nah, lalu ada hybrid nih yang kedua. Nah, hybrid ini dia bisa multi platform. Gitu. Lebih jangkauannya lebih luas lagi ya. Ada dua. Umumnya kalau yang sekarang di kita ya, yang kita sebenarnya banyak kita gunain banyak. Cuma yang sekarang lagi banyak permintaan memang ada dua, ada Flutter dan React Native. Nah, Flutter ini dia bisa kita implementasiin di Android, di iOS, desktop, web.
Oh, jadi banyak. itu yang berbentuk hybrid itu Iya, ya, itu hybrid, multi-platform iya. ya. Multi-platform. Lalu ada React Native juga, sama seperti itu, hybrid gitu. Nah, Ya. balik ke basic lagi, Mas. Oke. Kan mobile developer itu Masnya ngejelasin lebih ke coding-codingannya dan gimana mungkin cara bikinnya gitu. Nah, untuk di awal lagi kan cara bikinnya masuk ke UI UX. Itu masuk ke ranah Masnya atau itu berdiri sendiri lagi itu? Sebenarnya kalau bicara UI UX ini ada tim tersendiri ya. Yeah. Jadi di dalam satu project kalau kita detail, kita list itu ada PM, ada UI UX, lalu ada developer, ada QA. Nah, ini udah punya tugasnya masing-masing. Oke. Itu ada PM, ada project manager. Lalu ada satu lagi dia ada SA, sistem analis ya. Lalu setelah ada sistem analis, lalu ada UI UX. Nah, ini untuk membuat desainnya nih. Bisa berbentuk Figma ya, salah satu toolsnya Figma. Lalu ada developer. Nah, developer ini juga dibagi. Misalnya ada mobile dev, ada web dev, ada untuk API-nya, integrasi dan lain-lain. Lalu nanti setelah beres dia ada testing, itu QA. Oh, QA, testing gitu. di QA. Biasanya kalau mobile dev ini kita dituntut memang bisa seperti kan UI UX sudah bikin desain. Iya. Yang desain nih. Nah, kita mock up. Nah, itu kita harus bisa gimana caranya kita bisa nge-coding lah ibaratnya. Dibuat aplikasi seperti desain gitu. Berarti emang titik bentuk awalnya visual itu di UI UX ya. Cuma yang membikin itu berjalan dengan baik dan sesuai desain itu kerjanya mobile developer. Iya, mobile developer itu. Karena memang kita mobile dev ini kan jatuhnya lebih ke front ya. Kita berkaitan langsung dengan user. Ya kan? Iya. Mobile ini kita buat di aplikasi mobile. Nah, ini kan kita langsung bersentuhan dengan user. Ya kan? User menggunakan, bisa membuat atau sesuai kebutuhan, itu kan dia langsung di mobilenya kan, langsung di mobile gitu, langsung kita kelihatan. Testingnya gitu. Berasa gitu. Iya, berasa. Jadi secara user experience ini harus kuat lah, harus kuat, harus bagus. Gitu. Harus bagus dan trial errornya harus dipahami ya. Benar. Nah, kayaknya emang ahli banget nih di mobile developer. Nah, tapi untuk tertarik ke dunia pemrograman nih, itu sejak kapan ya? Oke, mungkin bahas sejarah ya. Dulu memang semenjak SMA suka dengan teknologi. Suka dengan teknologi. Suka, lalu kuliah coba ngambil informatika. Jurusan informatika. Ya, lalu di situ masuk 2014 masuk kuliah itu belum familiar dengan mobile sebenarnya. Belum. Iya, jadi waktu itu coba masuk pertama kali itu web developer pakai PHP dan lain-lain. Lalu setelah 2014 kalau tidak salah Google rilis Android Studio. Android Studio. Iya, Android Studio itu rilis. Situ dicoba, wah apa nih baru kan? Android developer dulu itu masih namanya Android developer. Sampai sekarang juga masih. Nah, dicoba ditelusuri, wah ternyata asik nih gitu kan. Menarik banget nih. Wah, ada yang baru kan ya. Baru langsung coba. Wah, kayaknya cocok di sini gitu. Waktu zaman kuliah masuk kan 2014 itu sekitar 2015 nyoba. 2015 berarti baru di tahun kedua udah dapat mainan baru. Iya, tadinya kan web ya. Gitu. Terus setelah lulus 2019 join ke Indocyber. Jadi emang dari kuliah dan pertama kali buat join kerja itu langsung penjurusannya langsung jadi mobile developer ya. Iya, benar. Jadi emang pertama tertarik sih, tarik tadi ya. Terus dilihat kayaknya kedepannya juga secara karir, secara perkembangan, ini mobil terus berkembang. Pesat banget. Ya contohnya kayak kita dulu mau belanja apapun kan kan supermarket atau gimana kan. Sekarang udah bisa pakai HP. Digital 4.0 ya. Nah, benar. Itu tadi balik lagi saya itu. Terus kita kayak mau
pergi kemana sekarang gampang kan? Iya, Pakai iya, aplikasi iya. gitu. Memang perkembangannya itu cepat. Secara Oke. kebutuhan juga banyak sih perusahaan-perusahaan, instansi yang udah digitalisasi ya. Digitalisasi ya. Gitu. Iya sih. Guanya juga ngerasa dari perkembangan dari di atas 2015 itu signifikan banget kan. Benar, di situ. Dan kebutuhan itu, demand itu langsung tiba-tiba tinggi. Nah, gitu. iya, benar. Nah, berarti dari mudanya udah suka teknologi gitu. Koleksi-koleksi gadget, bongkar-bongkar Iya, kali ya. bongkar-bongkar, Lebih iya. mainan laki-laki Lebih lah ke ya. ngulik-ngulik aja ya. Ngulik-ngulik. Iya. Nah, kalau jadi mobile developer itu sukanya pakai bahasa pemrograman apa itu? Kalau suka nggak bisa dibilang suka ya, karena semuanya bagus sih. Semuanya bagus, sesuai kebutuhan. Karena memang semenjak di sini di Indocyber udah beberapa handle project, e-commerce, terus ada education, lalu ada yang fintech dan lain-lain. Dan itu sesuai kebutuhan klien. Jadi ada klien yang maunya Android native, ada yang berarti kalau kliennya minta native, berarti harus buat dua kan, ada Android native dan iOS native, karena dua-duanya native. Nah, lalu ada misalnya ada klien yang minta hybrid, kayak Flutter atau React native. Nah, kan berarti harus bisa juga. Jadi menyesuaikan. Tetap, tapi kalau di tim, saya bilang ke tim juga, karena kan dapat lupa lagi. Dapat apa itu, Mas? Dapat wejangan ya dari atasan untuk lead tim di mobile. Lalu saya coba promosi ya. Ya, coba diskusi dengan tim. Sebenarnya kan perkembangan terus meningkat nih. Perkembangan permintaan kalian terus meningkat. Nah, kita coba untuk kita nggak bisa cuma satu skill. Ya. Di tim nggak bisa cuma satu skill. Minimal 2. Bisa native, bisa hybrid. Satu native, satu hybrid seenggaknya. Kayak gitu. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya kita meeting bulanan, progress project dan yang lain, kita coba untuk diskusi itu perkembangan terbaru itu apa, tools terbaru itu apa, teknologi terbaru itu apa. Nah, kita coba diskusi di situ, kita coba kasih lihat. Jadi kan misal mungkin saya bisa kasih sesuatu yang baru, atau bisa juga dari tim, ya kan? Karena bentuknya tim kan nggak mesti 1 orang 2 orang ya. Iya. Kalau udah diskusi kan semuanya bisa. Insight bisa datang dari mana aja ya. Bisa benar itu. Gitu. Nah, kalau Masnya sendiri nih, prefernya atau senengnya di bahasa pemrograman apa? Senengnya pasti tuh ada yang seneng ini, nih nyaman banget nih ngerjain ini walaupun itu di luar project ya. Mungkin apa ya, sama semua sih, soalnya seneng semua sih. Ya. Harus bisa seneng harus semua. Ya. Iya, harus bisa seneng semua. Nah, kan di luar sebagai IT dan mobile developer, nge-lead tim itu punya skill khusus. Harus. Masnya itu belajar otodidak atau ada di advice siapa gitu? Kalau untuk lead mungkin lebih ke apa ya, kita harus tahu kita itu bekerja nggak sendiri sih. Kita bekerja nggak sendiri, ya kan? Kita ada tim, ya kan? Entah itu tim project atau tim divisi, ya kan? Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Kita harus bisa mau mendengar tim ini maunya seperti apa, gitu kan? Nah, kan karena tiap orang di dalam tim itu beda-beda ya, ya gitu, tiap beda-beda. Lalu kita coba dengarkan, kita coba pahami, lalu kita coba terus belajar lah. Belajar ini belajar bukan secara teknikal aja, gitu, tapi secara kepemimpinan dan lain-lain gitu. Seperti itu sih. Tetap buka mata, tetap buka telinga ya. Buka mata, buka hati. Kosongin gelas terus. Pasti itu. Gitu. Terus sering ngobrol ya sama senior-senior. Ngobrol buka ini sih ya. Nah, memang kan pengalaman senior itu bisa jadi itu yang bakal kita laluin. Dengerin jam terbang orang juga ya Mas. Itu.
Karena mungkin ada beberapa yang bilang juga sih, tapi menurut Mas gimana tuh? Jam terbang akan membuat kinerja IT lebih baik gitu. Oke, kalau ngomongin jam terbang memang sebelum menjadi senior dev ya, itu pasti kan mulai dari nol, dari awal, dari junior. Nah itu pasti. Nah kita itu mesti bisa kayak pertama kemauan, yang kedua mau masuk ke dalam proses. Ya, berproses gitu. ya. Biasanya dalam proses ini yang agak agak bikin kita mundur. Banyak dalam hal apa itu? Misalnya gini, kita udah ada kemauan di bidang IT nih, kita udah kemauan di mobil, kita udah ada kemauan. Lalu pas di prosesnya kita dihadapin satu kesulitan atau permasalahan, wah susah banget nih. Wah susah banget nih. Jadinya wah apa salah bidang atau gimana? Nah di situ. Oh ada momen-momen desperate-nya itu. Ada biasanya ada. Makanya dari situ kita balik lagi. Kemauan kita itu kuat sekuat apa? Maunya seperti apa? Iya, simpelnya gue pernah dengar kayak apa yang lo pilih jangan pernah untuk menyesalinya sih. Simpelnya gitu kayak gitu sih. Nah, makanya kalau kita udah pilih, kita ada kemauan, terus kita harus bisa menjalani proses. Nah, butuh teman sih memang. Nah caranya memang kalau di tim mobil sendiri apalagi saya nah itu harus sensitif ya ke tim. Nah jadi misalnya ada tim yang baru nah pasti saya tandemin dengan senior. Iya jadi mereka belajar ke senior. Mungkin kita nggak ada junior senior tapi seenggaknya ada orang yang udah pernah dulu masuk ke project kan pasti. Ya kan misalnya si A udah duluan masuk project, udah ada 3 project atau 2 project. Ada si B ini dia yang masih belum pernah ke project gitu ya. Nah makanya itu ditandemin gitu biar dia belajar nggak langsung sendiri bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri kan pasti nemu kesulitan, pasti dia ngerasa kayak wah sendirian nih gue nih gitu kan. Jadi saling ngisi. Nah saling ngisi. Seenggaknya kalau ada teman atau senior yang udah pernah duluan di bidang tersebut, dia bisa belajar di situ. Ya jadi secara skill dia terus meningkat ya. Jadi saling ngejar ya. Benar sama senior jadinya ya. Wah ini nih guys bentuk dari tanggung jawab akan pilihan sendiri. Iya. Nah ini Mas, kenapa memilih mendalami mobile developer? Mendalami yang awal tadi diceritain. Karena suka. Jadi kemauan di dalam diri juga terus walaupun ada kesulitan terus dihajar lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau selain itu mungkin ngelihat dari perkembangan mobil sendiri sih. Kelihatan jelas sekarang. Kelihatan jelas. Mungkin kedepannya kita entah apa yang terjadi kan. Gitu apa kan. Meningkat pelan-pelan apa lebih gila lagi gitu ya. Gitu kan. Ini dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun aja udah kelihatan ya di mobil dev itu seperti itu gitu. Ya mungkin saja Masnya dulu ada pilihan gitu kan di SMA IT atau apa gitu. Mungkin kalau Mas Rodi nggak jadi mobile developer sekarang, kira-kira jadi apa? Jadi apa ya? Dulu belum kepikiran sih ya. Belum kepikiran sih. Fokus banget ini kayaknya. Ya. Karena emang udah suka ya sudah gitu kan. Dari SMA ya. Dari SMA udah suka teknologi. Cuma memang pas awal bingung mau mendalami apa, webka. Karena emang dari taunya cuma jadi orang IT ya. Karena belum masuk ke circle-nya nggak tahu tuh harus jadi apa gitu. Iya. Memang kan ternyata pas udah masuk ke dalam banyak banget. Banyak banget kan IT itu ranahnya banyak banget gitu. Sampai yang testing doang nggak coding itu ada ininya sendiri. Ada sendiri bidangnya ya. Gitu. Iya sih, saya juga awalnya lihat cuma orang IT masuk ke sini juga kayak wah sebanyak itu bagannya gitu. Banyak banget. Makanya itu serunya di situ. Gitu. Ya. Ada tim kita bisa kolaborasi. Karena ada ahli di field masing-masing ya. Gitu. Nah, ada project yang menarik atau cukup membekas nggak di Mas Rodi? Kalau untuk project hampir semuanya membekas ya. Karena gini, tadi balik lagi yang
dari kita junior gimana Iya. caranya ke senior, Mhm. itu kan bagian dari experience, Iya. tahap, ya kan. Tahap, ya. Nah, kalau kita nyambung lagi ke project, nah semakin banyak project semakin banyak experience dong. Iya, Ya iya, kan? iya. Contoh kita dapat project A, fiturnya A sampai B. Ini bisa kita gunain nih di project selanjutnya. Iya. Atau di project selanjutnya kita dapat hal baru lagi. Mungkin ada minta fitur C gitu Iya ya. kan, C lagi terus Dan nanti ke belum D. pernah megang Nah, gitu. iya. Jadi A sampai Z, misalnya kita udah ngerjain A sampai Z kan itu jadi experience ke depannya udah bagus banget kan buat kita. Makin Gitu. makin jam terbang, makin Iya. banyak insight baru sambil Iya. berproject gitu ya. Benar kayak gitu. Nah, ada cerita lucu nggak menjalani project? Dan ini project apa ya lucunya? Lucu semua. Waduh. Kan udah rame-ramean. Udah rame-rame. Yang penting di project itu kan kolaborasi ya. Nggak sekedar kita ngerjain terus cuma diem-dieman, nggak gitu kan. Kan komunikasi kan. Iya. Komunikasi kan karena kita kita mobile developer, pasti kan membutuhkan tim-tim yang lain. Tim PM, tim SA, tim web dev, QA. Nah, ini kita bisa kolaborasi, ya caranya gimana? Komunikasi. Jadi skill komunikasi sih penting di sini. Kalau benturan antar tim itu berasa lah ya. Benturan mungkin tingkat kedewasaan mungkin ya bisa menentukan ya gitu. Tapi segimana mungkin kita kalau emang ada gesekan atau benturan ya kita diskusi. Kita cari jalan keluar gitu. Karena selain kita ngoding kan kita ada analisa. Oke, analisa dulu sebelum mulai project ya. ya. Analisa dulu sebelum project gitu. Terus ada problem solving. Nah, gesekan ini biasanya ada problem solving nih. Karena brainstormnya di sana ya. Di sana benar gitu. Nah, makanya gimana caranya kita bisa nih kita analisa, kita breakdown, kita ada problem, lalu kita coba breakdown lagi. Nah, kita tentukan pertanyaan karena jawaban yang tepat akan datang dari pertanyaan yang tepat sih. Wah, gitu. Mantap. Kesulitan jadi mobile developer itu seperti apa sih, Mas? Kesulitan. Oke, kalau bicara kesulitan mungkin perkembangan ya. Perkembangan dan permintaan. Perkembangan dan permintaan. Permintaan, memang benar. Jadi ada mungkin permintaan yang kita belum pernah kita kerjain. Iya. Gitu kan. Nah, makanya ada namanya research. Nah, gitu. Dan tadi itu kita di tim Indocyber sendiri yang mobilnya khususnya mobile, dia ada meeting ya setiap bulan. Nah, itu kita update teknologi. Ya. Gitu. Jadi ketika ada klien yang membutuhkan teknologi A, ya kita udah siap. Oh, jadi di-maintain dengan baik sama Indocyber ya. Iya, memang seperti itu. Nah, tapi kan kalau mobile developer itu berarti client oriented ya atau gimana, Mas? Mana ya? Client oriented ini maksudnya gimana ya? Iya kan fitur itu mungkin permintaan dari klien mungkin sebagian dan datang juga dari problem solving lah sebagian gitu. Berarti lebih nurutin ke klien apa kalau memang fit dan proporsionalnya begitu bisa kita enggakin nih kata klien. Oke. Ini salah satu handle klien ya, manage. Nah, itu jadi memang kan ada analisa. Iya, ada analisa. Kita ada user requirement. Nah, kita coba list user permintaan usernya seperti apa. Ya kan? Lalu kita coba ini masih bisa kita kompatibel lah, kita bisa kita kerjain. Mana yang nggak bisa, nah itu kita harus udah diskusi dengan klien sih. Gitu. Jadi kita nggak ada kata untuk ngelawan klien, cuma emang win-win solution itu kita udah dapetin dulu. Jadi kita sama-sama happy nih. Iya, gitu. Kan ada juga tuh anak-anak kuliah yang bangun-bangun project berantem sama klien. Iya, takutnya gitu. seperti itu. Iya, gitu ya. Wow, berarti project ya sangat dihandle dengan baik dari tim developer juga dan dari tim yang ngejual juga berarti. Iya, benar gitu. Tapi tantangan lagi sih ya jatuhnya ya. Kalau misalnya belum pernah, tantangan lagi kan gitu. Tapi kan mesti kita cek nih bisa apa enggak gitu kan. Kan mesti kita cek juga kayak gitu.
fitting dulu ya. Iya, pasti. Nah, tips untuk skill apa yang harus dipelajari buat improve jadi mobile developer, Mas? Tipsnya mungkin yang teman-teman IT ya, atau yang belum masuk ke IT ya, yang masih baru, boleh tentuin dulu sih. Maunya apa? Ya, maunya apa. Kita cobain dulu aja sih beberapa, kayak web dev kayak gimana, mobile dev kayak gimana. Karena biasanya karir yang pertama itu nentuin selanjutnya. Ya kan, gitu. Pilihan pertama itu ya. Pilihan pertama. Nah, lalu selanjutnya kalau kita udah nentuin ya jangan pernah nyeselin. Menyesalinya ya, bukan nyeselin ya, menyesalinya. Jangan asal pilih juga kan asal jadinya. Pilih. Dan jangan takut untuk terima tantangan sih. Gitu. Terima tantangan, karena semakin banyak kita melakukan hal yang baru, kita dapat experience, kita kedepannya juga berguna lah untuk karir kita, kayak gitu. Lalu ada kemauan pasti ya. Tadi itu yang tadi gue bilang, ada kemauan, ada kita mau mengikuti proses. Tuh, itu sih tipsnya. Dan setelah itu ya belajar banyak tempat belajar sih. Nggak cuma di sekolah atau di kuliah, banyak banget pas dulu aja, kayak contoh Google ini, ada Google Developer Expert, dia ngadain acara seminar dan nah kayak gitu sih, banyak banget sih. Jadi di luaran juga banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin. Banyak online juga banyak sekarang, udah banyak banget gitu. Jadi kalau kita udah ada kemauan, ikuti proses ya, terus coba aja sih, bikin aplikasi kayak gitu. Dan IT bagiannya bukan mobile developer doang ya, ada banyak banyak bisa difokusin kemana aja gitu. Nah, tantangan mobile developer itu kira-kira apa aja tuh, Mas? Mengikuti perkembangan zaman ya, yang tadi udah dibilang. Tantangannya gitu. Tantangan perkembangan zaman. Lalu ada teknologi yang baru pasti teknologi baru pasti itu update secara tools atau secara codingan, itu pasti. Ya, itu pasti. Terus secara permintaan. Permintaan klien atau kita kan juga ada produk ya. Nah, kayak gitu ya. Permintaan user itu mesti kita bisa coba develop. Kita coba develop dengan gitu. baik ya. Kan itu tantangan di improve. Benar. Nah, secara teknis nih. Nah, yang lebih ke kerjaan nih. Tantangannya ya. Iya. Codingannya sih pasti. Iya. Karena pasti ada update sih, library update atau toolsnya update. Secara bahasanya juga kadang update nih. Nah, itu ada baru sih. Kita harus bisa ngikutin. Dan updatean aplikasi terbaru, ada fitur baru terus. Benar kayak gitu. Baru terus. Ada kadang-kadang kayak apa ya? Tiba-tiba bingung karena abis di-update tuh aplikasi bingung gitu karena ada sedikit perubahan bentuk gitu, ada Mas? Error mungkin ya. Ada ya. Biasanya sih kayak update library. Ya. Suka ada. Itu ya kita coba cari tahu sih, pasti cari tahu. Kita analisa pasti. Dan balik lagi, di mana aja kita bisa dapat ilmu ya. Benar. Di YouTube ada yang nyediain dan dari teman-teman mungkin ada yang lebih into ke situ, kita bisa ini juga ya. Dan di tim kita juga kan, kalau misalnya ada kesulitan pasti coba diskusi dengan tim. Nah, bisa enaknya punya tim gitu ya. Enaknya punya tim kayak gitu. Kita coba diskusi, ternyata ini udah pernah, ada yang udah pernah gitu ngalamin gitu. Nggak bingung sendiri ya. Benar kayak gitu. Nah, mau nanya sih lebih ke ini sih. Kalau Masnya dulu bootcamp nggak? Dulu di Indosaber enggak langsung ya. Masuk, ya. Karena mungkin kelihatan fokusnya kali ya. Iya, karena dulu sebelum masuk sini, masuk Indosaber, kuliah sambil freelance 2 tahun. Oh, emang udah experience juga sambil ini ya. Nah, menurut Mas kan sekarang kebutuhan IT ya sesama kita tahu itu demand-nya tinggi. Cuma yang demand yang punya experience yang lebih tinggi daripada fresh grad. Nah, menurut Mas, pandangan Mas nih, anak IT itu potensinya bakalan bagus nggak mengikuti bootcamp daripada tidak?
Mengikuti bootcamp bagus. Bagus. Contohnya kayak di bootcamp di kita ya. Iya. Nah, itu bagus karena tertata. Oke. Ada beberapa bidang misalnya kayak Java, terus Iya. .NET itu tertata secara teknikal, secara trainernya juga. Bagus sih. Jadi nanti biasanya secara materi juga menyesuaikan dengan permintaan atau menyesuaikan dengan teknologi yang digunakan di kantor kita, biasa gitu. Oke. Karena sebelumnya saya juga pernah jadi trainer. Oh, trainer di Indosiber ya, di Indosiber bootcamp. juga. Iya. Ada. Iya, dia udah pernah jadi developer, udah pernah jadi trainer sih. Iya, Gitu. di pembicaraan beberapa episode sebelum ini ada yang bilang kendala anak IT itu apalagi di fresh grade itu mau masuk kerja in-house di mana tapi diminta pengalaman kerja dan dia belum punya. Nah, dan conclusion atau penyelesaian masalah sekarang ya ada beberapa orang bilang bagusnya masuk bootcamp karena itu lebih terjamin dan lebih lebih tujuannya lebih presisi lah gitu, lebih proporsional ketika ditempatkan di klien gitu. Tapi mungkin ada beberapa pendapat juga yang mungkin ya banyak yang berpendapat fresh grade melihat bootcamp itu cuma kayak kok sekolah lagi sih gitu. Nah, dari Mas Rodi ini pendapatnya gimana tuh? Kalau melihat dari ini tadi ya yang case yang tadi, sebenarnya ada dua sih, bisa kita ngikutin bootcamp atau kita cari freelance untuk ngidupin ini untuk CV ya biar ada experience kan, intinya ke situ kan gitu. Jadi kalau bootcamp secara codingan biasanya rapi, sesuai standar, biasanya sesuai standar, lebih gitu. kebentuk karakternya, kebentuk memang gitu. Lalu kalau misalnya freelance juga sama, dia bisa jadi dia mengerjakan sesuai klien juga kan, pasti ada klien, ada usernya minta kan, gitu. Sama aja sih sebenarnya, bisa dua-duanya ya. Intinya belajar kan, itu dua-duanya. Belajar sebelum masuki untuk yang fresh graduate, sebelum masuk ke pekerjaan sebenarnya ya kan, bisa dua itu sih. Jadi di luar kuliah ada momen mempertebal ilmu lagi ya. Ada itu. Atau cari-cari bootcamp bisa juga ya. Bootcamp bisa itu. Oke. Nah, bagi teman-teman Glips nih yang mau ikut bootcamp, silakan cek di website kita juga loh. Kita juga ada bootcamp untuk fresh grad, dan kita juga ada ada juga karir loh di website kita. Silakan cek aja website kita di indosiber.co.id. Nah, untuk Mas Rodinya lagi nih, tips perangkat yang bisa mensupport pekerjaan mobile developer itu apa aja ya yang sering Mas Rodi gunain? Toolsnya atau hardware atau? Mungkin bisa mulai dari tools software sih. Software, oke. Kalau untuk yang native Android biasanya pakainya Android Studio. Studio pasti untuk yang Androidnya. Lalu untuk yang iOS-nya pakai Xcode. Lalu kalau misalnya untuk hybrid biasanya pakai Visual Studio Code sih. Umumnya kayak gitu. Umumnya kayak gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin banyak lagi ya. Gitu. Cuma kita yang sering kita gunain itu sih. Jadi lebih daripada kebanyakan aplikasi, kita bisa fokus di situ ya. Fokus. Oke, dengan pertanyaan tersebut kita ternyata sudah di akhir pertanyaan ya, Glips. Oke, makasih buat Mas Rodi untuk udah datang kali ini dan ngasih kita insight-insight. Dan boleh kalau ada pesan terakhir dari Mas Rodi? Untuk teman-teman yang IT, tetap semangat, tetap ikuti perkembangan ya. Karena nanti ngaruhnya ke experience kita. Dan jangan lupa, seiring kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Itu aja. Wah, quotes yang sangat bagus dari Mas Rodi. Dan jangan lupa subscribe YouTube ini dan follow juga IG kita di indosiber.co.id.
See ya, Glips. Ya.